warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Gimana juga nih liburan di kala pandemi kali ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Oke, untuk mengisi liburan kalian, dengerin yuk podcast dari Humas Himatika Unsur, yaitu Talk with Alumni. Baik, mari kita kenalan dulu yuk. Halo Kak, selamat siang. Gimana nih Kak kabarnya? Sebelum kita memulai podcastnya, Kakak boleh perkenalan dulu nih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Acok Setia Adi. Saya angkatan 2007 di Fakultas MIPA, jurusan Matematika. Salam kenal adik-adik semua. Halo, salam kenal juga ya Kak. Baik, menurut Kakak, kenapa sih Kakak dulu milih matematika dan kenapa di Unsur juga? Terima kasih. Pengalaman saya dulu pada saat saya mau masuk ke jurusan matematika, saya memiliki alasan bahwa pada saat saya SMA terlebih dahulu, saya sangat menyenangi pelajaran matematika karena menurut saya matematika itu pelajarannya sangat menantang karena saya suka sekali sesuatu yang menantang. Yang kedua, kenapa saya memilih di Unsud? Kebetulan saya lulus melalui jalur SNMPTN karena kebetulan Unsud itu di pilihan kedua. Karena pilihan pertama saya tidak masuk, saya dulu daftar di Undip jurusan Teknik Sipil. Saya tidak masuk, saya pilih jalur keduanya di Unsud jurusan Matematika. Wah, itu ya Kak, benar-benar pengen menghasilkan sesuatu yang menantang. Bagus tuh Kak. Terus kalau misal flashback nih Kak, dulu sih Kakak pengennya nyari kerjaan itu yang sama korelasinya dengan jurusan yang Kakak inginkan atau bagaimana? Oke, menindaklanjuti dari saya masuk ke matematika ke dunia kerja, awalnya saya masih bingung. Karena di lingkungan saya pun awalnya tidak ada yang masuk ke jurusan matematika. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata luar biasa sekali untuk di dunia kerja. Matematika itu banyak sekali terpakai di beberapa perusahaan, terutama di statistik ya, salah satunya di komputasi juga ada. Dan cuma dulu saya flashback, saya juga bingung, mungkin ada beberapa persen dari seluruh mahasiswa yang ada sekarang, mahasiswa baru terutama, mungkin mereka bingung apa, karena korelasi yang awal pada saat kita masuk pasti jadi dosen, karena sebelumnya kita nggak tahu bahwa matematika itu luas sekali untuk di dunia kerja ini. Wah, ternyata banyak sekali ya Kak. Ya emang sebenarnya tuh di semua perusahaan tuh pasti menggunakan jasa matematika. Terus kalau tujuan awal Kakak dulu pengennya kerjanya tuh di mana? Dan di semester berapa sih Kak Kakak sudah memikirkan untuk bekerja? Oke, awalnya dulu saya ingin bekerja sebagai data analis. Kenapa saya berkeinginan untuk bekerja sebagai data analis? Karena saya yakin bahwa di beberapa perusahaan dulu itu sangat membutuhkan untuk pengolahan data. Karena yakin di setiap perusahaan itu punya data yang sesuai dengan bidangnya. Nah, di semester berapa saya baru kepikiran? Sekitar saya itu dulu di sekitar semester 5. Oh, oke deh Kak. Berarti Kakak mulai mencari pekerjaan itu dari semester 5 sampai Kakak lulus ya Kak. Terus kalau boleh tahu sih Kak, dulu Kakak itu nyarinya pekerjaan itu berarti menyesuaikan dengan apa yang Kakak inginkan dari yang peminatan yang telah Kakak ambil ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi dari semester 5 sampai lulus saya memfokuskan diri untuk menjadi data analis, sehingga dalam mata kuliah saya mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan data analis.
terutama di komputasi. Itu pun juga sangat menunjang untuk tujuan saya. Nah, selanjutnya pada saat saya lulus, saya langsung mengikuti beberapa jejaring media untuk pekerjaan, dan saya memang mencari pekerjaan itu seorang data analis. Cuma dalam proses saya mencari kerja, ya apa boleh buat, karena memang ada pekerjaan lain yang memang saya diterima di bidang oil and gas yang saat ini saya bekerja, maka saya tekunilah bidang pekerjaan tersebut. Walah, begitu ya kak. Berarti dulu cita-citanya kakak tuh nggak sesuai sama pekerjaannya saat ini ya kak. Tapi ngejalannya harus tetap semangat ya kak. Oke, terus buat waktu dulu kakak lulus tuh perasaannya kakak tuh bagaimana? Pasti senang, bangga, terharu gitu ya kak? Ya, betul sekali. Jadi saat ini saya bekerja tidak sesuai dengan cita-cita saya dulu pada semester 5. Cuman saya rasakan bahwa apa yang saya dapatkan matematika di pekerjaan saya saat ini adalah matematika itu bukan sebuah literaturnya yang kita dapatkan, melainkan di sisi lain adalah bagaimana kita cara meng-solve permasalahan. Nah, kalau di matematika itu unik, memang kita itu menyelesaikan masalah itu secara beruntun. Jadi yang menurut saya itu tidak ada di jurusan-jurusan lain menurut saya. Oke, terus selanjutnya apa perasaan saya saat itu? Ya pasti senang, lega, tapi itu hanya bertahan 1 minggu kesenangan saya. Karena di minggu selanjutnya saya harus bertanggung jawab bagaimana saya bisa melanjutkan hidup dengan matematika ini. Wah, berarti jurusan kakak itu jurusan yang spesial ya kak. Terus kalau misal tadi kan kakak bilangnya 1 minggu setelah kelulusan kan kakak dilema. Nah, itu kakak tuh dulu ada kepikiran buat kuliah lagi gak sih kak? Atau emang di yang waktu udah semester 5 terus lulus aku harus bisa nyari pekerjaan gitu kak? Ya, betul sekali. Menurut saya matematika itu sangat-sangat spesial. Kenapa? Coba adik-adik bayangkan, pada saat adik-adik ini UTS atau UAS mengerjakan suatu soal salah di tengah, pasti jawabannya salah semua. Bahkan saya dulu pernah lagi saya kuliah UTS, kalau nggak salah lagi UAS, saya salah, langsung nilainya dicoret merah, langsung 0. Nah, itu apa? Mengajarkan bahwa kita harus bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan, sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Nah, itu yang saya dapatkan di matematika. Selanjutnya saya lulus, memang tidak ada berkeinginan untuk sekolah lagi untuk melanjutkan S2, karena saya ingin terus bekerja, tetap bekerja. Dan sampai saat ini pun saya belum berkeinginan untuk melanjutkan S2. Kalaupun saya ingin melanjutkan S2, mungkin saya bukan di matematika kembali, karena saya bekerja bukan di bidang matematika tersebut. Walah, begitu ya kak. Oke deh kak, lanjut buat kan tadi kakak bilang udah bekerja di oil and gas atau ONG. Nah itu bagaimana sih kak kakak bisa sampai kerja di situ? Kan tadi sebelum aku nge-podcast ini gitu, aku sempat kayak baca-baca gitu kan. Nah itu kayak mengenai apa ya kak, alat ukur gitu ya kak? Atau apa kak? Ya betul, saya saat ini bekerja di bidang oil and gas. Dulu saya bisa bekerja di sini karena rekomendasi dari teman. Nah, itu juga penting, bahwa adik-adik sekalian ini memang harus banyak-banyak bersosialisasi dengan teman-teman yang bukan di lingkungan di matematika aja, karena nanti pada saat dunia kerja semua itu kita cari, teman itu kita cari semua.
Karena kalau kita hanya cuma berteman di lingkungan matematika, ya nanti nggak akan jauh-jauh dari situ gitu loh, nggak kembang. Nah, karena dulu saya banyak bergaul di luar, saya dapat rekomendasi dari teman untuk masuk ke perusahaan ini. Nah, untuk apa yang dipekerjakan sekarang saat ini adalah betul sekali bukan alat ukur. Nah, kita ini bekerja di survei seismik atau pencarian awal minyak atau gas yang ada di bumi. Nah, itu lebih banyak saya berteman dengan orang-orang di teknik geologi dan teknik geofisika. Wow, mantap sekali pokoknya deh nih. Terus dulu sih waktu kakak ngelamar di sini tuh apa saja sih kak yang dibutuhkan, dan mungkin bisa nih buat teman-teman yang lain pengen masuk ke sini jadinya tahu apa saja yang harus dipersiapkan buat pendaftaran di kerjaan yang kakak sekarang kerjakan. Oke, saat itu saya melamar pekerjaan di sini tidak banyak juga sih persyaratannya ya. Pasti kita sudah diunggulkan di universitas negeri yang pertama. Yang kedua syaratnya itu adalah IPK minimal 2,75. Nah, adik-adik yang belum sampai 2,75 mungkin harus di-push terus agar bisa lebih dari 2,75. Nah, selanjutnya pengalaman saya dulu lagi melamar kerja. Memang adik-adik harus dipersiapkan untuk beberapa tes dalam memasuki suatu pekerjaan. Dulu saya pertama kali biasa kalau mau masuk ke perusahaan itu yang pertama persyaratannya biasa adalah pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran itu langsung masuk ke tes psikologi. Nah, di situ banyaklah ada literatur buku-bukunya itu yang mempelajari tes psikologi sebelum masuk kerja tersebut. Selanjutnya biasanya itu adalah tes kesehatan terlebih dahulu. Tes kesehatan, nah yang terakhir itu biasa tes wawancara. Nah, tes wawancara itu biasanya kita ngobrol sama salah satu BOD, entah itu direktur atau entah itu manajer. Nah, kita diwawancara sama manajer di perusahaan tersebut. Oh, begitu ya kak, berarti cukup panjang ya kak. Terus ini kakak boleh nggak kayak ceritain sedikit secara detail, nggak detail banget juga nggak apa-apa sih kak, maksudnya kayak kerjaan kakak sekarang itu bagaimana gitu loh kak, biar teman-teman ini tuh pada tertarik gitu. Untuk saat ini saya bekerja sebagai manajer marketing di PT Petrojasa Energi, perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas, ya, lebih ke survei seismik nama pekerjaannya. Nah, itu adalah perusahaan yang menyediakan tenaga kerja dan peralatan untuk pekerjaan survei minyak dan gas. Jadi sebelum minyak itu dibor atau dieksploitasi, maka minyak tersebut kita harus survei terlebih dahulu di beberapa blok-blok migas. Kita kebanyakan ini bekerja sama dengan PPL Nusa sama PT Pertamina EP dan beberapa perusahaan-perusahaan dari Cina ya, seperti Dakin Cikra dan BGP Internasional. Wow, mantap sekali memang ya. Oke kak, buat terakhir nih kak, apa sih pesan buat semua mahasiswa, terutama teman-teman mahasiswa di jurusan matematika sendiri nih kak, bagaimana untuk ke depan biar bisa sukses? Oke, terima kasih. Pesan saya sama adik-adik sekalian bahwa yang pertama adalah cepat lulus. Kenapa? Karena cepat lulus itu berkesinambungan dengan usia kita. Semakin panjang kita duduk
di suatu pekerjaan dengan dari usia muda, maka lebih cepat dan lebih tinggi lagi nanti jenjang karir yang Anda dapatkan. Makanya untuk adik-adik sekalian, saya berpesan untuk cepat lulus. Itu saja yang paling penting. Dengan target minimal 2,75. Itu sangat minimal. Mungkin kalau bisa lebih dari itu luar biasa lah. Oke. Yang kedua, setelah kita lulus, kita cari bekerja. Gapailah cita-citamu pada saat kamu mau masuk matematika tadi. Kamu harus mengejar cita-citamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan itu. Nah, tapi kalau kamu memang gak bisa mendapatkan tersebut, jangan berkecil hati. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan di luar ini. Jangan khawatir, banyak pekerjaan. Jangan khawatir. Ya. Cuman ya itu tadi, bagaimana kita dapatkan pekerjaan kalau kita harus banyak bersosialisasi dengan teman-teman lain di luar. Jangan kita hanya duduk di kosan, pergi makan, belajar, apa segala macam. Belajar boleh lah, itu penting. Cuma kita perlu juga bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, karena pada nantinya bisa jadi orang-orang itu yang akan membantu kita bekerja di kemudian hari. Oke. Yang ketiga, pada saat kita sudah bekerja, bekerjalah dengan jujur. Bekerjalah dengan jujur, karena kejujuran itu sangat penting. Karena atasan kita itu sangat menghargai sebuah kejujuran dimanapun itu pasti. Dimanapun itu pasti. Yang kedua, setelah kita bekerja, kita harus mampu memarketingkan diri kita. Kita harus bisa menservis atasan, dan suatu saat nanti punya bawahan, kita harus bisa menservis bawahan. Bagaimana kita bisa naik ke atas, itu adalah dorongan dari bawahan. Bagaimana kita bisa naik ke atas, ada tarikan dari atasan kita. Karena itu berkesinambungan. Makanya kita harus pandai-pandai lah memarketingkan diri kita sendiri. Contohnya pada saat sekarang kamu masih kuliah, ya salah satu caranya kamu bisa bersosialisasi sama adik-adik kelasmu. Kamu bisa bersosialisasi dengan dosen-dosenmu. Itu akan pasti salah satunya akan membuat Anda cepat lulus. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Kak Aco yang telah meluangkan waktunya buat nge-podcast kali ini. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast kali ini. Tunggu podcast bersama alumni selanjutnya ya. See you next time. Bye.